Kedua tubuh pagoda itu mulai menyatu dan bergabung bersama, meskipun mereka telah berpisah selama bertahun-tahun, mereka masih digabungkan menjadi satu. Ada jenis hubungan naluriah antara dua badan pagoda yang membuat mereka sangat dekat. Semuanya menuju ke arah yang baik, di sisi lain banyak ahli juga berusaha mengagalkannya. Dewa Willow secara alami melawan orang-orang ini. Roda reinkarnasi bergerak. Hamparan kabut mengalir menuju Dewa Willow. Ini adalah energi hidup dan mati yang bisa mengirim seseorang ke reinkarnasi. Dewa Willow mulai menetralkan kabut dan menyebabkannya menyebar, mencegahnya mencapai tubuh Dewa Willow. Kemudian, pemilik roda reinkarnasi melepaskan 6 jenis hukum alam menjadi samar-samar terlihat. Sayang sekali itu rusak dan bukan 6 misteri mendalam Dao yang sebenarnya, kata Dewa-Dewa Willow, ia melepaskan Kun Peng emas untuk melawan. 5 elemen tubuh magis Dewa Surgawi Abadi tiba lagi dan menyerang dengan pedangnya. Dewa Willow melepaskan telapak tangan ke arahnya, energi pedang menjadi redup dan hancur, gagak hitam juga menyerang dengan melepaskan bulu hitamnya, jejak Dao muncul di sekitar lingkungan Dewa Willow, menghancurkan semua bulu hitam ini. Pada saat itu, Dewa Willow menghadapi beberapa ahli dan bertemu semua orang secara langsung. Suara dering bel ditekan ke bawah. Ini adalah ancaman yang sangat hebat. Sosok yang tidak jelas berdiri di atas bel, individu ini sangat kuat, ia mulai melepaskan serangannya karena marah. Di atas kepala Dewa Willow, sebuah pohon kecil setinggi 1 kaki bersinar, itu melepaskan ratusan hingga ribuan cabang untuk menghadapi lonceng besar. Keduanya bertabrakan dengan intens. Simbol muncul di badan lonceng, dan suara kitab suci terdengar sampai akhir. Riak menyebar keluar satu demi satu. Mereka bahkan lebih menakutkan daripada pedang surgawi. Namun, pohon kecil itu bergoyang. Ratusan hingga ribuan cabang mundur. Pohon kecil menahan fluktuasi bel, sementara burung hitam membawa energi kacau saat ia bergegas menuju pagoda kecil. Sementara itu, yang lain juga mengambil tindakan. Pagoda kecil itu berteriak, "Saya hampir sampai, bantu saya menghentikan mereka." Ketika momen paling kritis ini tercapai, ia tidak bisa melarikan diri atau menghindar. Pohon kecil itu turun untuk melindungi pagoda kecil di dalamnya. Semua orang tercengang. Dewa Willow saat ini sedang berhadapan dengan lonceng besar dan tuannya, namun ia memutuskan untuk meninggalkan harta tertingginya. Bel besar yang berdering tanpa henti mulai membesar dengan cepat. Pemiliknya mengaktifkan bel agar bertabrakan dengan Dewa Willow. Suara badai besar meletus, suara yang ditimbulkan oleh simbol-simbol menjebak Dewa Willow di dalam dirinya sendiri. Lonceng besar turun, sepenuhnya mengelilingi Dewa Willow. Itu melepaskan fluktuasi yang menakutkan dan mengguncang alam bawah, itu akan memurnikan Dewa Willow. Tiba-tiba jejak telapak tangan muncul satu demi satu di dinding lonceng. Dewa Willow mengacungkan telapak tangannya di permukaannya, dan kekuatan surgawi yang dilepaskannya tidak ada bandingannya. Nyanyian kitab suci dan kurban bel yang dilepaskan segera terputus. Tubuh lonceng terus berubah bentuk, bel ini terbang keluar dari daerah misterius di alam tinggi. Ada terlalu banyak misteri dan hal-hal yang tidak diketahui tentangnya, namun sekarang mulai retak. Baiklah, yang hebat ini telah pulih, teriak pagoda kecil. Pada saat yang sama, pohon kecil di atasnya mulai bergoyang juga. Kemudian, cabang-cabang bergegas ke segala arah untuk menyerang di mana-mana. Sementara itu, lonceng besar diledakkan oleh Dewa Willow. Ia memanggil pohon kecil itu, dan ia mulai menggantungkan dirinya di atas kepalanya sekali lagi. Pada saat itu, situasinya dengan cepat berubah, pagoda itu segera menyerang gagak hitam tubuhnya melepaskan simbol dan mengejar burung itu, ia menangkapnya dan segera menelannya hingga meledak. Setelah pagoda kecil itu bergabung dengan dua tubuhnya yang berlapis, itu benar-benar menjadiku. Itu memiliki kecepatan ekstrim dan ruang terkontrol, pagoda itu memiliki kemampuan pembatasan ruang. Ketika Dewa Willow melihat pemandangan ini dari sisi lain, ia merasa bebas dari kekhawatiran. Itu meletus dengan kekuatan surgawi yang tiada bandingnya. Lonceng besar itu ditekan. Itu langsung diledakkan olehnya, keberadaan di atas bel melonjak. Itu juga mengalami tekanan yang luar biasa. Lengan bajunya berubah menjadi abu dan tubuhnya bergetar. Ekspresinya langsung berubah. Master Sekte Barat dibantai. Seluruh tubuhnya berwarna emas saat menjangkau 1000 tangan. Mereka semua bergerak, membentuk tubuh emas 1000 tangan. Tubuh Dewa Willow bersinar. Cabang Willow emas melonjak untuk menahannya. Itu membentuk 1000 rantai keteraturan surgawi membuat Zhang 6 tubuh emas mundur-mundur. Guru Sekte Barat melantunkan dao yang paling kuat.
Dewa Willow mengambil tindakan. Gerakan tangan serupa, tetapi dao agung berbeda. Kedua individu saling berhadapan dengan kekuatan besar. Tubuh emas Master Sekte Barat menjadi redup, dan dia mulai terhuyung mundur. Semua orang terkejut. Selama rangkaian konfrontasi ini, keberanian Dewa Willow tak tertandingi. Itu terus-menerus menghancurkan 3 ahli hebat. Orang keempat menyerang, capnak Dewa Willow menyerang ruang di antara alisnya tertembus, menyebabkannya mati di tempat. Dewa Surgawi Abadi muncul lagi. Pada akhirnya, Dewa Willow mengambil inisiatif untuk menghadapinya secara langsung, dan kedua belah pihak dengan cepat menyilangkan pedang. Kemudian, jari dan telapak tangan Dewa Willow terbang membunuhnya. Satu lagi dari 5 elemen tubuh Dewa Surgawi Abadi terbunuh. Dewa Surgawi Abadi berbalik dan segera melarikan diri. Ia tidak ingin hidupnya berakhir di sini. Pohon anggur surgawi emas muncul yang berakar di kehampaan. Itu meringkuk di sekitar Dewa Willow dan meletus dengan energi Dao Agung. Ini adalah sosok yang sangat kuat dari alam yang lebih tinggi, namun pada akhirnya, itu bukan pertandingan Dewa Willow. Dengan lambaian telapak tangan putih berkilau Dewa Willow, pohon anggur emas itu patah, ia lari langsung kembali ke alam yang lebih tinggi. Sosok tidak jelas yang berdiri di atas bel besar misterius itu berdiri. Ketika mengangkat tangannya, simbol menutupi kekosongan. Spanduk formasi berkibar. Formasi besar yang tak terbatas muncul, itu adalah formasi pembunuhan keempat. Pada saat yang sama, 2 raksasa juga mengambil tindakan. Mereka membawa spanduk formasi untuk melengkapi formasi ini. Mereka ingin menjebak Dewa Willow dan membunuhnya di sini. Dewa Willow membuka sebuah gerbang primordial untuk melawan kekuatan formasi pembunuhan keempat, ia ingin mengusir mereka semua. Silakan kembali ke alam yang lebih tinggi. Tidak perlu bagi saya untuk mengirim Anda pergi, kata Dewa Willow, kemunculan gerbang primordial mengejutkan para ahli, karena itu berisi informasi penting, mereka memutuskan untuk bekerja sama melawan Dewa Willow. Formasi pembunuhan keempat diaktifkan kembali. Ini adalah formasi yang sangat kejam dan hebat yang secara khusus digunakan untuk membunuh individu seperti mereka. Bahkan raksasa yang kuat ini merasa menahan rasa takut. Gerbang primordial melonjak dengan energi kacau dan cahaya abadi. Itu menolak kekuatan formasi pembunuhan keempat. Karena tidak ada dari kalian yang mau pergi, maka aku akan mengundang semua orang melalui gerbang ini, ucap Dewa Willow. Dengan lambaian lengan bajunya, esensi spiritual dari para ahli yang telah jatuh melonjak seperti sungai dan mengalir ke gerbang misterius itu. Gerbang itu menjadi semakin tidak jelas, para ahli merasa Dewa Willow telah mendapatkan transendensi, jadi mereka akan membunuhnya dan mencuri semua hartanya. Formasi pembunuhan keempat berubah menjadi salah satu domain pembunuhan kuno yang paling menakutkan, sementara Dewa Willow juga sudah siap menyerang kapan saja, tiba-tiba kekosongan terbelah, sebuah spanduk formasi pembunuh lain muncul. Simbol menyerang seperti rantai, membelenggunya di dalam dan membuatnya sulit untuk melarikan diri, mereka saling menyerang. Formasi saling berhadapan, dan para ahli mengambil tindakan. Tempat ini benar-benar kacau. Dewa Willow dan pagoda kecil berada di sisi gerbang primordial. Lampu pembunuh melesat dari segala arah yang berbeda, dan semuanya memasuki gerbang Dao itu sebelum benar-benar menghilang. Tak satu pun dari serangan ini mampu melukai mereka. Individu yang terperangkap oleh formasi Dewa Willow yang diletakkan tidak dapat membebaskan diri, cabang dewa membentuk rantai surgawi hijau dan emas untuk menjebaknya. Kemudian, dia dilemparkan ke gerbang kabur, dan dalam sekejap mata, dia menghilang. Dao saudara, silakan pergi, kata Dewa Willow. Salah satu ahli tangguh mereka menghilang dari dunia ini begitu saja. Dalam sekejap, semua orang menghentikan serangan mereka, dan bahkan para ahli yang mengendalikan formasi pembunuhan keempat menjadi diam. Mereka melihat ke gerbang Dao itu, berharap untuk melihat hasil seperti apa yang akan terjadi. Namun, beberapa individu merasa pikiran mereka menjadi dingin. Untaian aura darah itu tampak sangat familiar. Justru darah jantung ahli yang baru saja dilemparkan, dan saat ini, itu benar-benar mengalir keluar dari gerbang. Kemudian, itu menjadi benar-benar redup. Esensinya tersebar, dan kemudian sekali lagi memasuki gerbang. Darah raksasa mengalir keluar, dan itu membuat gerbang ini semakin suci dan suci. Ini adalah transformasi yang menakutkan. Aku sudah meletakkan formasi pembunuhan keempat, jadi bagaimana kamu bisa melarikan diri? Sosok di lonceng besar itu berbicara. Saya tidak pernah punya niat untuk melarikan diri. Sekarang, saya akan mengundang semua orang ke gerbang ini.
Siapa yang mau melakukan perjalanan bersamaku? Dewa Willow bertanya. Karena mereka tidak ingin pergi, maka mereka harus memasuki gerbang bersama-sama. Ini adalah niat Dewa Willow. Begitu formasi saling berhadapan, akan sulit bagi orang yang tidak bersalah untuk melarikan diri dari bahaya. Mengapa kita tidak memilih tempat yang berbeda? Dewa Willow berbicara lagi. Semua orang ragu-ragu. Itu terjebak dalam formasi pembunuhan keempat, namun tampaknya membawa seluruh formasi ke dalam kekacauan utama. Dunia ini segera menjadi lebih tenang. Semua sosok di sini menghilang, mengikutinya ke celah. Mereka pasti tidak ingin melewatkan kesempatan ini dan ingin melihat ini sampai akhir. Bahkan jika mereka tidak masuk ke gerbang, mereka masih bisa menonton dari kejauhan. Gerbang primordial itu sangat aneh dan menakutkan, tetapi juga memiliki peluang besar. Retakan besar di dunia ini mulai menghilang, retakan di langit itu telah lenyap. Wilayah gurun segera menjadi damai, tekanan yang dialami semua makhluk menghilang. Terlepas dari apakah itu pembudidaya atau manusia, mereka semua melepaskan napas lega. Banyak orang tidak bisa melihat kebenaran, tetapi mereka masih bisa merasakan perubahan ini secara naluriah. Sementara si Hao merasa sangat sedih dan putus asa. Mereka pergi begitu saja. Dewa Willow dan pagoda kecil tidak akan pernah kembali lagi. Mereka mungkin tidak akan pernah bertemu lagi untuk selamanya. Dia menatap ke arah perginya Dewa Willow dengan sedih. Dia menghela nafas pelan lalu berjalan turun dari platform tinggi. Beberapa hari berlalu tidak ada aktivitas lagi. Keberadaan abadi tidak muncul kembali. Mungkinkah pertempuran ini belum berakhir? Si Hao berpikir. Bahkan jika Master Sekte turun ke alam bawah, mereka masih tidak bisa tinggal terlalu lama. Si Hao penuh dengan pertanyaan. Mengapa dia masih belum mendengar berita yang pasti? Sekte besar juga tidak tahu beritanya. Yang mulia, Peri Yue Chan telah muncul. Tiba-tiba Peng 9 datang untuk memberikan laporan. Dia telah diperintahkan untuk menyelidiki dengan hati-hati dan waspada tentang aktivitas Peri Surga Mending Sekte. Karena ini adalah musuh besar, Yu Chan sekarang berada di dalam perbatasan nasional negara batu. Di atas gunung, si Hao mulai berpikir apakah kepergian Dewa Willow dan ahli itu sudah menyebar. Dia bukan satu-satunya. Ada yang lain juga, misalnya, penyihir itu juga mengikuti, kata Peng 9. Si Hao tercengang. Kemudian, dia sepertinya mengerti sesuatu. Peng 9 memberikan laporan terperinci, dan itu mengkonfirmasi kecurigaannya. Tidak hanya tubuh utama Yu Chan muncul, ada juga Xuan Ming, Bigu, Lan Yu, Sui Yue, dan murid-murid lain dari alam yang lebih tinggi. Mereka semua memasuki perbatasan negara batu bersama-sama. Untuk lebih tepatnya, mereka bergerak di sekitar 8 wilayah, dan mereka berakhir di perbatasan negara batu. Seekor gagak putih terbang ke ibu kota batu sambil membawa surat dari tulang binatang kekosongan, itu adalah undangan pertemuan. Peng 9 menyarankan untuk tidak pergi, terlalu banyak hal yang masih belum diketahui. Si Hao memutuskan akan pergi. Sebelum pergi, dia jelas akan membawa beberapa barang bersamanya. Meskipun dia tidak takut, itu tidak berarti dia harus pergi tanpa persiapan. Si Hao meninggalkan istana kekaisaran dan pergi ke gunung. Mungkin dia bisa memahami sedikit lebih banyak tentang rahasia bencana besar ini dari mulut Xuan Ming, Sui Yu, penyihir, dan yang lainnya. Hanya saja, tubuh utama Yu Chan ada di pertemuan ini juga. Pertemuan diadakan di Gunung Bangau yang merupakan pegunungan Taois. Itu diadakan di kuil Taois kecil di puncak gunung utama. Si Hao tiba. Dia mengamati prasasti yang dibuat di tebing dan mengalami berbagai detail di tempat ini. Dia bahkan menemukan beberapa ukiran dinding pohon katil iblis. Saudara Si, kamu datang. Mengundang Anda ke pertemuan kami benar-benar tidak mudah, membuat kami datang jauh-jauh ke negara batu. Jika Anda tidak datang bahkan saat itu, kami akan pergi ke istana kekaisaran untuk mencari kehadiran Anda, kata Bigu. Dia memiliki rambut hijau tua, dan bahkan pupil matanya berwarna hijau. Sebelumnya, aku salah mengira kamu menangkap Yu Chan dan menahannya di sisimu. Aku ingin meminta maaf untuk itu. Bigu tertawa. Si Hao mengangguk dan tersenyum. Bigu memimpin Si Hao ke gunung. Bigu menjelaskan pohon katil iblis jatuh di sini. Ada beberapa rumor yang beredar, mengklaim bahwa itu tidak benar-benar mati, dan terlahir kembali sebagai benih. Mereka cukup penasaran dan memutuskan untuk melakukan perjalanan ke sini. Pohon katil iblis berasal dari alam yang lebih tinggi. Demi menghindari bencana,
Ia memutuskan untuk melumpuhkan dirinya sendiri dan melarikan diri ke alam yang lebih rendah. Rumor mengatakan bahwa itu adalah benih yang terbang keluar dari daerah misterius itu. Mendengar ini si Hao terkejut, pohon itu susah dibunuh dan akan dilahirkan kembali. Di usia muda tidak terlalu kuat namun Sema Qin matang akan memiliki kemampuan surgawi, semakin lama dia hidup, semakin konyol jadinya. Itu tidak terkalahkan. Mereka sudah tiba, ada beberapa orang yang dia kenal, seperti Lan Yu, Xuan Ming, Sui Yu, Hong Huang, dan lainnya. Ada beberapa anak muda yang tidak dia kenal juga. Laki-laki berpenampilan heroik, sedangkan perempuan cantik. Mereka semua sangat luar biasa. Setelah beberapa perkenalan, si Hao mengetahui bahwa beberapa dari mereka juga berasal dari alam yang lebih tinggi. Mereka tidak bepergian bersama dengan Bigu, Lan Yu, dan yang lainnya dan baru bertemu lagi belum lama ini. Ada beberapa yang adalah murid dari 8 wilayah. Orang-orang ini semua agak menakjubkan dan latar belakang mereka tidak kecil. Misalnya, Nyonya Qian-Qian dari daerah misterius, biksu Buddha bernama Zhang Nam dari Sekte Barat. Sebagian besar dari mereka agak antusias dengan maksud mengikatnya. Mereka datang untuk mengobrol dan menjadi teman. Namun, ada sebagian individu yang tidak suka padanya. Apakah Anda bersedia mengikuti kami melalui jalan surgawi? Tanya Lan Yu dengan senyum. Tempat ini terlalu sayang untukku dan aku tidak bisa membiarkan semua ini pergi. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia akan memasuki alam yang lebih tinggi, tetapi dia tidak ingin masuk bersama mereka. Dari apa yang mereka katakan, hukum alam dari alam bawah tidak lengkap dan dao besar di sini kurang, sehingga sulit untuk menyadari diri sejati seseorang. Dia tidak bisa membuat daunnya sempurna di sini dan malah menjebak dirinya sendiri. Si Hao dengan sungguh-sungguh meminta bimbingan, menanyakan sedikit tentang keadaan alam yang lebih tinggi. Seseorang dapat memindahkan gunung dan laut di alam yang lebih rendah, tetapi di alam yang lebih tinggi, mereka mungkin tidak dapat melakukannya. Jika salah satu dari alam yang lebih tinggi dengan kekuatan yang cukup turun, dengan lambaian telapak tangan mereka, mereka bisa mengubah gunung tertinggi menjadi abu dan mengeringkan sungai terbesar. Jika mereka kembali dan berkultivasi lagi, mereka mungkin bisa mendapatkan manfaat yang tidak terduga, dan sebagai hasilnya menerobos dengan lancar. Alam yang lebih tinggi tidak terbatas. Ada jenius surgawi di mana-mana, dan bahkan ada bakat luar biasa lainnya. Itu adalah tempat di mana seseorang dapat benar-benar naik ke tampuk kekuasaan. Saudara, ketika Anda memasuki alam itu, Anda dapat melawan orang lain untuk mendapatkan kekuasaan dan melakukan transformasi diri. Di atas sanalah lawan sejati berada, kata Sui Yu. Si Hao tersenyum pahit dan berkata, jika saya pergi ke alam yang lebih tinggi, mungkin akan ada orang di sana yang akan segera memikirkan cara untuk membunuh saya. Tidak ada salahnya. Jika saudara memasuki alam yang lebih tinggi, datang saja ke Akademi Zulu saya. Seseorang angkat bicara, segera mengungkapkan niat baik dan menjangkau dia. Si Hao tercengang. Dia merasakan jantungnya bergerak gelisah dan ingin naik melawan jenius itu. Di alam bawah selain Si Yi dan Pri Yu Chan tidak ada yang bisa melukainya. Dia ingin menemukan lawan sejati dan bertarung sepuasnya. Saudara Si, jika Anda ingin memasuki alam yang lebih tinggi, Akademi Kehidupan saya dapat menjamin perlindungan Anda dan memungkinkan Anda untuk dengan cepat berubah, kata Ying Ying. Para jenius dari 8 alam terkejut dalam hati. Orang-orang dari alam yang lebih tinggi ini semuanya bangga dan sombong, namun mereka semua turun mencoba mengikat Si Hao. Kamu bahkan tidak perlu memikirkan kemana harus pergi. Jika saudara Si datang ke alam yang lebih tinggi, langsung saja menuju istana Phoenix Merahku. Setelah berkultivasi di alam bawah selama lebih dari 10 tahun, Anda perlu menjalani transformasi sebelum Anda dapat menyelesaikan dao besar. Teknik Nirwana Scarlet Phoenix Palace saya adalah yang paling cocok untuk itu, kata Hong Huang. Dia berbicara dengan keras sambil menepuk bahu Si Hao. Ini membuat para jenius dari 8 wilayah terdiam lagi. Mereka merasa agak suram. Saya merasa bahwa memasuki sekte mending surga lebih baik. Pepatah bahwa teman tidak terbentuk tanpa perkelahian benar-benar benar, sebuah suara terdengar. Semua orang berbalik. Mereka melihat seorang wanita muda berpakaian hitam, itu adalah penyihir, di sisi lain juga Yu Chan berjalan mendekat. Kedua wanita itu saling berpandangan. Pertemuan hari ini dapat mencakup diskusi tentang dao dan pertukaran petunjuk. Namun, jangan mengambil tindakan terhadap satu sama lain, atau suasana pertemuan yang bersahabat akan hancur, kata Lan Yu. Benar,
Kalian berdua tidak bisa saling berhadapan dengan niat hidup dan mati hari ini. Sui Yu, Hong Huang, Ying Ying dan beberapa wanita muda lainnya berjalan. Kami hanya menunjukkan penghargaan satu sama lain, Peri Yu Chan tersenyum. Siapa bilang kita akan bertarung dalam pertempuran yang menentukan, penyihir itu tersenyum. Dia melambai pada Si Hao dan berkata, batu kecil, mengapa kamu tidak bergegas ke sini? Ada desas-desus yang beredar belum lama ini bahwa kamu menekan Peri Yu Chan dan mengurungnya untuk tetap berada di sisimu. Anda benar-benar membawa panci hitam ini di punggung Anda untuk waktu yang lama. Sekarang setelah Yu Chan muncul, kami akhirnya bisa menghapus ketidakadilanmu. Ketika Bigu mendengar ini, dia tertawa dan berkata, benar, aku hampir salah paham dengan saudara Si. Ini benar-benar memalukan. Aku harus minum sebagai hukuman. Para jenius muda semua tertawa. Mereka semua menggelengkan kepala, merasa bahwa rumor itu terlalu tidak berdasar. Siapa yang bisa menghujat peri suci yang tinggi? Aku dan Yu Chan selalu memiliki hubungan rival dan bisa minum bersama, batu kecil, meskipun kamu telah bertarung melawannya, kamu tetap harus minum secangkir dengan Yue Chan, kata penyihir itu sambil tersenyum. Kesalahpahaman selesai, mari kita semua minum, Bigu tertawa keras. Dia sangat mengagumi Peri Yu Chan. Peri? Aku akan berbagi minuman ini denganmu, Si Hao tersenyum canggung. Yue Chan tersenyum. Dia mengangkat cangkir batu giok dan menyesapnya.